Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam himpunan dan relasi pada himpunan. Ya, pada penjelasan yang lalu, ya teman-teman sudah memahami pengertian dari himpunan, kemudian bagaimana cara menyatakan himpunan, kemudian menyatakan yang merupakan anggota dari suatu himpunan. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenisnya ya. Yang pertama ada himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, himpunan kosong itu seringkali dilambangkan dengan 0 coret seperti ini ya, dia menyatakan himpunan kosong, atau kurung kurawal yang tidak memiliki anggota ya. Nah, di bawah ini manakah yang merupakan himpunan kosong? Nah, yang pertama himpunan bilangan prima genap. Nah, apakah ada himpunan yang merupakan himpunan bilangan prima genap? Nah, tentunya kita tahu bahwa 2 merupakan bilangan prima dan 2 merupakan bilangan genap ya. Jadi A itu bukan himpunan kosong. Nah, kemudian yang B, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ya, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kita tahu himpunan bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2, berarti tidak ada himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ya, jadi B itu bilangan himpunan kosong. Nah, bagaimana dengan C? Himpunan sama kaki yang tumpul. Nah, segitiga sama kaki itu segitiga yang dua sudut ya, sepasang sudut berhadapan itu sama besar ya. Nah, kalau segitiga tumpul itu segitiga yang salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, katakanlah ada suatu segitiga yang salah satu sudutnya itu 100. Kita tahu berarti kan segitiga itu tumpul. Nah, kemudian segitiga yang sama kaki, maka sepasang sisinya itu besar sudut dari sama. Ya, misalkan ada suatu segitiga besar sudutnya 100, kemudian sudut yang berpasangan itu 40-40 ya, maka jumlah sudut segitiga 180. Nah, jadi itu termasuk segitiga sama kaki yang tumpul ya, jadi dia bukan himpunan kosong. Nah, kemudian himpunan persegi panjang itu merupakan belah ketupat ya. Nah, kita tahu belah ketupat itu sifatnya yakni sisi yang berhadapan itu sama panjang ya kan. Nah, kemudian ada lagi sifatnya yaitu sudut yang berhadapan itu sama besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini persegi panjang itu masuk ya di dalam itu. Jadi kita tahu bahwa sifat persegi panjang itu diantaranya yaitu sisi yang berhadapan sama besar ya, sama panjang, kemudian sudut yang berhadapan sama besar ya, kemudian apalagi ya itu. Jadi intinya ada dua itu ya. Kemudian ini tegak lurus ya, sisinya itu tegak lurus sudutnya ya, 90 derajat sudut samping-sampingnya itu 90 derajat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya persegi sendiri itu juga dia sifatnya masuk di dalam persegi panjang, dan kita tahu bahwa persegi itu pun juga masuk di dalam sifat belah ketupat ya. Oleh karena itu maka di sini himpunan persegi panjang yang merupakan belah ketupat ini bukan himpunan kosong ya, ini ada. Nah, salah satunya apa? Yaitu persegi ya, karena persegi itu merupakan juga bisa dikatakan sebagai persegi panjang, dan dia juga memenuhi sifat dari belah ketupat begitu. Nah, kemudian yang E itu adalah X, di mana X itu elemennya tidak boleh sama dengan X itu sendiri. Nah, ini kan juga tidak memungkinkan ya. Yang namanya X ya pasti sama, X nya 1 ini juga 1 ya, itu nggak mungkin, ini kosong
Nah, kemudian yang terakhir ya, yaitu X bila mana X kuadrat tambah 4 sama dengan 0, dimana X itu harus bilangan real ya. Nah, X kuadrat ini kan bisa kita pindah ruas ya, X kuadrat sama dengan min 4. Ada nggak bilangan real kalau dikuadratkan itu hasilnya minus ya? Tentunya ini kan nggak ada, yang ada bilangan imajiner. Nah, kalau real itu jelas himpunan kosong. Nah, maka di sini yang merupakan himpunan kosong itu ada B, E, dan F. Sedangkan yang merupakan himpunan tidak kosong ya berarti dia masih memiliki anggota, itu ada A, kemudian ada C, dan ada D ya. Nah, kemudian ada himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, tentunya kita tahu ya apa itu himpunan berhingga dan apa itu tak berhingga ya. Suatu himpunan itu disebut sebagai himpunan berhingga apabila banyak anggota himpunan itu menyatakan bilangan tertentu, atau dapat dikatakan bahwa suatu himpunan itu anggotanya itu ini berhingga ya. Kalau berhingga berarti dia anggotanya itu berhingga atau anggotanya itu dapat dinyatakan dengan suatu bilangan tertentu ya, anggotanya itu dapat dihitung ya, dan sampai ada batasnya begitu, jadi dia berhingga. Nah, kemudian kalau himpunan sebaliknya, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga itu apa? Nah, himpunan tak berhingga itu adalah banyaknya anggota himpunan itu tidak dapat dinyatakan dengan bilangan tertentu ya, jadi dia anggotanya itu sampai tak terhingga, sampai tak terhitung begitu ya. Nah, di sini himpunan tak berhingga itu sebenarnya anggota-anggota itu dapat dihitung. Nah, namun di dalam proses penghitungannya itu tidak dapat diakhiri begitu. Jadi dia bisa dihitung, tapi sampai kapan berhentinya itu yang tidak ada batasnya ya. Jadi dia tak berhingga. Nah, di sini contohnya sudah ada ya, berhingga itu contohnya apa? Himpunan nama dalam satu minggu itu ada 7 ya, Senin Selasa sampai dengan Minggu. Kemudian L itu himpunan bila mana X-nya kurang dari 100, di mana X itu bilangan cacah ganjil. Nah, berarti cacah ganjil mulai dari 0, 1, 3, seterusnya sampai yang terakhir adalah kurang dari 100, berarti yang terakhir ada 99. Nah, di situ kan pasti kita tahu jumlah anggotanya nanti ada berapa. Terus himpunan negara ASEAN, nah ini juga bisa dihitung ya, dia ada 10 negara. Terus himpunan penduduk di Indonesia. Nah, walaupun penduduk di Indonesia itu jumlahnya banyak, tapi masih kita anggap sebagai dia berhingga karena memang bisa dihitung ya. Jadi kita melakukan sensus penduduk itu kan kita mencacah ya, mencacah penduduk. Nah, kita menghitung, nah, di situ bisa kita hitung, maka bisa teridentifikasi bahwa penduduk Indonesia itu kan terhitung ada 200-an sampai 200-an juta ya. Jadi dia bisa bukan himpunan yang tak hingga gitu. Nah, yang tak hingga itu apa saja? Nah, kayak ini bilangan asli. Jadi kita bisa ngitung sih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kan sampai berhentinya di berapa, angka berapa, nah itu yang dia tidak, kita nggak tahu berhentinya sampai kapan karena memang tidak dibatasi begitu ya. Himpunan bilangan cacah kelipatan 5. Nah, ini juga banyak, ada 0, 5, 10, 15 dan seterusnya ya. Terus ada himpunan bilangan bulat lebih dari 100. Nah, ini kan ada 101, 102, 103, 104 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, ada himpunan bilangan genap, bulat genap. Nah, ini juga tak terhingga. Nah, kemudian ada istilah himpunan di dalam himpunan. Nah, bisa kita lihat ada gambar di sini. Himpunan A itu semua anggotanya itu masuk di dalam himpunan B gitu ya. Maka kita anggap A itu adalah himpunan bagian dari B, atau kita tuliskan sebagai A elemennya B ya, dibaca A. Ini harusnya bukan elemen ya, tapi ini harusnya itu lambangnya yang seperti ini, subset ya, bukan elemen. Ini salah.
ketik, karena seperti tadi saya katakan kalau elemen itu tidak boleh dengan himpunan, tapi ini harus dengan anggota. Ya, kalau ini harus dengan antar himpunan, ya nggak boleh anggota dan anggota atau himpunan dan himpunan atau himpunan dan anggota, ini juga nggak bisa. Jadi ini lambangnya adalah A subset B. Kemudian himpunan A itu disebut himpunan bagian B, itu bisa dituliskan seperti ini: jika dan hanya jika setiap anggota A, ya, dia merupakan anggotanya B. Jadi ada X anggota A, maka X itu juga anggota B. Nah, maka bisa dituliskan A subset B jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A, maka X itu juga elemennya B. Ya. A bukan himpunan bagian jika dan hanya. Nah, ini sebaliknya, jika A itu bukan himpunan bagian dari B, ya, jika dan hanya jika ada anggota dari A yang mana anggota dari A itu bukan merupakan anggota dari B. Nah, itu jadi dia bukan, A itu bukan subset dari B. Oke, ini bisa kita lihat ya, manakah yang benar. B subset A, coba B itu ada 135. 135 itu anggota A semua, berarti ini benar. A subset C, A itu ada 6, ya, C itu cuman ada 3 anggota. Nah, ini kan jelas dia A itu bukan subset C, ya. Kalau kita mengatakan A subset C jelas salah. Secara jumlah juga lebih besar A, apalagi anggota A juga tidak semuanya itu tercover di C. Ya, terus kemudian ada D subset A. D subset A, coba ada 3, 4, 5, 1, 2. Nah, ini benar ya, semua anggota D itu masuk di dalam A. Ya, ini benar. Terus kemudian ada E, itu bukan subset A. E ini bukan subset A. Nah, ini benar karena memang ada 7 yang tidak masuk di A. Ya. A itu subset D. Nah, ini juga benar ya, semua anggota A masuk di D. E bukan subset C. Nah, ini juga benar. Ya, karena tidak semua elemen E masuk di C. Ya. A subset A. Nah, ini juga benar. Karena semua anggota A ya, himpunan A ya anggota A. Himpunan kosong subset A. Nah, ini juga benar. Ya, himpunan kosong itu merupakan subset A, itu benar. Nah, ini juga sama ya. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa himpunan kosong itu subset dari setiap himpunan. Nah, kemudian selanjutnya adalah himpunan bagian sejati. Nah, himpunan bagian sejati itu seperti apa? Jadi misalkan ada himpunan A, itu disebut sebagai himpunan bagian sejati dari B jika dan hanya jika setiap elemen, jika A itu subset B. Nah, namun di sini B itu bukan subset A. Ya. Jadi disebut sebagai himpunan bagian yang sejati. Nah, contoh misal di sini A itu himpunan bagian dari B, itu benar. 0, 2, 4, 6. Oke, masuk semua. Nah, kemudian C itu adalah bilangan genap kurang dari 9. Ya. Nah, di sini kita bisa menyebutkan anggotanya ya, genap kurang dari 9, cacah genap kurang dari 9 kan ada 0, 2, kemudian 4, 6, dan 8. Ya, jadi anggotanya sama dengan B ini sih. Nah, kemudian kita menyatakan bahwa A itu himpunan sejati B itu benar. Nah, kemudian yang kedua, himpunan kosong bukan himpunan bagian dari C. Nah, ini
ini ya, kalau dia himpunan sejati itu berarti seluruh anggotanya A itu masuk di dalam B. Ya, dia masuk himpunan sejati. Terus sebutan C himpunan bagian dari D ditulis. Nah, ini sepertinya ada salah ya, salah ketik ya di sini ya. Sebenarnya kalau C itu ya benar, himpunan kosong itu benar, himpunan bagian sejati dari himpunan C ya, kalau ini benar. Nah, ini ada D yang memang ini masih rancu ini ya, ini sebenarnya salah ketik. Oke, yang selanjutnya adalah dua himpunan yang sama ya. Himpunan A dan B itu disebut dua himpunan yang sama, atau bisa dituliskan A sama dengan B jika dan hanya jika anggota A itu tepat dengan anggota B. Artinya setiap anggota A ada di B dan setiap anggota B ada di A ya, jadi dia sama begitu. Jadi coba kita lihat ya contohnya ya. Diketahui himpunan A 1, 3, 5, 7, 9, himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, himpunan C 7, 3, 9, 1, 5. Banyaknya anggota A ditulis NA. Nah, di sini himpunan A itu sama dengan C karena anggotanya sama, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini sama. Ya. Elemen A dan C juga sama. Nah, kalau yang ini, yang A dan B itu jumlah elemennya sama, ada 5, 1, 3, 4, 5. Nah, tapi himpunannya itu berbeda ya, jadi di sini dia punya kesamaan jumlah anggota, jumlah elemen, tapi secara himpunan dia tidak sama. Nah, kemudian ada himpunan yang ekivalen. Bagaimana itu himpunan yang ekivalen? Himpunan A dan B itu disebut dua himpunan yang ekivalen, dituliskan dengan A ekivalen B ya, jika dan hanya jika yang pertama jumlah elemennya, anggotanya, banyaknya anggota A itu sama dengan banyaknya anggota B ya, dimana AB itu adalah himpunan yang berhingga ya, catatannya harus himpunan yang berhingga. Terus A dan B itu berkorespondensi satu-satu ya, untuk A dan B himpunan yang tak berhingga. Nah, jika himpunannya itu tak berhingga, maka dia harus berkorespondensi satu-satu. Nah, contoh ini ekivalen A itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, C 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya anggotanya ada 5 ya. Nah, di sini kita tahu ya, A dan B ini kan jelas anggotanya sama, kemudian jumlah banyaknya anggota juga sama ya, maka dia himpunan yang A dan B itu himpunan yang sama dan ekivalen. Nah, kemudian A dan C itu jumlah anggotanya sama ya, tetapi dia elemennya itu berbeda, maka dia hanya himpunan yang ekivalen saja begitu. Nah, kemudian ini berkorespondensi satu-satu itu berarti setiap anggota dari N itu punya pasangan di C tepat 1 ya. Nah, jadi dia berkorespondensi satu-satu, tapi walaupun di sini isinya itu berbeda, isi elemennya berbeda, tapi dia kalau berkorespondensi satu-satu dan itu adalah himpunan bilangan tangga, maka dia bisa disebut sebagai dua himpunan yang ekivalen. Nah, kemudian ada istilah himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Jadi himpunan kuasa dari A adalah himpunan yang anggotanya itu semuanya himpunan bagian dari A ya, dan dapat kita tuliskan sebagai 2 pangkat A. Nah, contoh misalkan himpunan A ini bukan 2
2 pangkat A ya, tapi 2 pangkat NA, elemen dari himpunan A. Nah, misalkan A itu anggotanya 2 dan 4. Banyaknya elemen atau banyaknya anggota A itu ada 2. Ya, maka himpunan bagian dari A ya itu ada kemungkinan ada 4 kan, berarti 2 pangkat 2 ya. Nah, di sini apa saja himpunan bagiannya? Ada tak hingga, ada 2, ada 4, ada himpunan 2 dan 4 ya, maka ini banyaknya ada 4. Nah, ini ada B itu anggotanya 1, maka himpunan bagiannya dan himpunan kosong, kemudian himpunan 1 ya, karena dia memang ada 2. Nah, begitu pula dengan C yang anggotanya ada 3, maka banyaknya himpunan bagian itu ada 2 pangkat 3, berarti 8 ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini ada himpunan kosong, terus kemudian himpunan yang anggotanya hanya 1 ya, berarti himpunan 1, 3, 5. Himpunan yang anggotanya ada 2 yaitu 1, 5, 3, 5 ya, 1, 3. Himpunan yang anggotanya 3 hanya ada 1. Nah, total ada 8. Oke, nah ini adalah jika A itu adalah suatu himpunan, NA itu kita misalkan K, maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari A itu dituliskan sebagai 2 pangkat NA ya, atau 2 pangkat K begitu. Jadi 2 dipangkatkan banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Oke, nah itu sekiranya ya jenis-jenis dari himpunan yang bisa saya sampaikan. Di antaranya tadi ada himpunan kosong, kemudian ada himpunan bagian, kemudian ada himpunan bagian sejati, kemudian ada himpunan yang ekivalen, sama tadi ada yang terakhir yaitu himpunan kuasa ya. Oke, mungkin dari ini semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami, kemudian latihan soalnya bisa dicoba untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.